Oke, halo, selamat sore semua ya. Ya, Pak. Kelihatannya sudah cukup banyak yang datang. Saya langsung mulai saja kuliahnya ya. Seperti biasa, jangan lupa absensinya sudah saya buka ya, seperti biasa. Oke. Nah, eh, saya akan meneruskan materi kuliah kita hari Senin, yaitu tentang sistem persamaan dan juga matriks ya. Bentar, saya coba share dulu. Apakah sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Ya? Oke. Jadi, yang terakhir kita pelajari itu adalah yang tentang sistem persamaan ya. Intinya itu adalah saat kita melakukan eliminasi dan substitusi saat kita ingin menyelesaikan suatu persamaan, kita harus melakukannya dengan cara terstruktur. Nah, cara terstrukturnya itu seperti apa? Sebaiknya sih kita mengikuti eliminasi Gauss. Oke. Oh ya, by the way, saya ingatkan juga PR sudah saya upload di MS Team. Deadline-nya hari Kamis minggu depan. Itu PR tentang matriks dan juga sistem persamaan. Oke, jadi nanti materinya akan saya coba selesaikan sampai hari Senin. Jadi Kamis minggu depan harusnya kalian sudah punya pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di PR tersebut. Oke. Nah, untuk yang sistem persamaan, sebenarnya saya agak sedikit terlewat ya, karena untuk sistem persamaan itu kan penyelesaiannya dengan menggunakan matriks di sini. Mungkin ada baiknya saya coba review terlebih dahulu tentang matriks, baru nanti kemudian di tengah-tengah kita akan kembali lagi ke sistem persamaan dalam bentuk augmented matrix ini. Oke, jadi kayak review singkat aja tentang matriks. Nah, kalau misalkan saat kita membicarakan tentang matriks, oke, saat saya ingin menjumlahkan dua matriks, misalkan ya, saya punya matriks A saya itu 2 kali 3 misalkan, isinya adalah A11, A12, A13, A21, A22, dan A23. Lalu matriks B saya itu seperti ini. B11, B besar, sorry. Ada yang salah. Oke. Kenapa tombolnya tidak bekerja? Saya tulis ulang aja ya. B11, B12, B13, B21, B22, dan B23. Nah, saat saya ingin melakukan penjumlahan kedua matriks tersebut, untuk penjumlahan matriks kalian pernah belajar belum ya? Sebelumnya? Halo? Pernah, Pak. Pernah ya? Harusnya sudah pernah ya. Nah, kalau misalkan ini review singkat aja. Kalau penjumlahan matriks seperti ini bagaimana caranya? Indra Jaya, silakan kamu aja. Oh, itu berarti yang A11 tambah B11, terus A12 tambah B12, dan seterusnya, Pak. Oke, berarti ini komponen masing-masing komponen dijumlahkan ya. Berarti komponen pertama jadinya A11 plus B11. Komponen baris pertama, kolom keduanya akan menjadi A12 plus B12. Baris pertama kolom ketiga akan menjadi A13 plus B13. Ini saya review singkat saja ya. Lalu kolom kedua akan jadi seperti ini. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang review berikutnya yang saya ingin lakukan adalah perkalian. Kalau saya ingin mengalihkan kedua matriks tersebut, bagaimana? Ada yang bisa membantu? Silahkan.
baris kali kolom bukan sih, Pak? Baris kali kolom. Oke. Iya. Ada persyaratannya tidak? Ini siapa yang menjawab nih barusan? Raihan Pasya, Pak. Rehan. Oke, Rehan, ada persyaratannya tidak ya untuk perkalian matriks itu, Rehan? Kalau tidak salah, matriks jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Oke, kalau gitu Iya, pertanyaan saya, A dan B bisa dikalikan tidak? Bisa, Pak, harusnya. Karena ini kan dua... Ayo, coba dilihat ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena beda ya. Ini 2 kali 3. 2 kali 3 ya. sama 2 kali 3. Oke, jadi seperti yang tadi Raihan bilang, itu saat kita ingin mengalihkan. Tuh, bentar ya. Saya coba. Oh, ini dia. Eraser. Oke, jadi kalau kita ingin mengalihkan suatu matriks dengan matriks lainnya, kita harus mengecek apakah tadi gimana, Rehan? Kolom dari matriks pertama harus sama dengan baris dari matriks kedua ya? Iya, Pak. Oke, seperti itu. Jadi kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk kasus ini kita tidak bisa melakukannya. Oke, tidak bisa melakukan perkalian matriksnya karena jumlah kolom dari matriks pertama itu berbeda dengan jumlah baris dari matriks kedua. Oke, contoh yang kita bisa lakukan itu misalkan saya punya matriks seperti ini, A11, A12, A13. Ini jumlah barisnya dia adalah 1, jumlah kolomnya dia adalah 3. Oke, lalu saya punya matriks kedua saya adalah seperti ini. Misalkan jumlah barisnya. Oke. B11, B12, B21, B22, B2. Oh, salah. Ini kenapa tiba-tiba berubah ya? Oke. B2, B3, baris 3, kolom 1, baris 3, kolom 2. Nah, kalau saya punya matriks A seperti ini, dan matriks B seperti ini, sekarang kita bisa mengalihkan atau tidak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ini jumlah barisnya adalah 3, jumlah kolomnya adalah 2. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Bagian belakangnya ya. Itu sama bagian belakang dari, bukan bagian belakang. Jumlah kolom dari matriks pertama itu sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Itu bisa. Jadi, kalau kita mengalihkan A dikalikan dengan B, kita bisa mendapatkan hasilnya. Oke, tetapi kalau kita mengalihkan sebaliknya, oke, selain Indrajaya, coba saya tuh pengen yang berpartisipasi lebih banyak ya. Ricky Reynaldo. Halo Ricky. Iya, Pak. Ini kalau perkalian tadi kan A kali B, itu kita bisa mendapatkan kan ya hasilnya? Iya. Kalau yang A kali B itu menurut kamu matriksnya jadi berapa kali berapa, Ricky? 1 kali 3, Pak. 3. 1 kali 3 gimana cara 1 kali 3? Yakin 1 kali 3? Oke. 2 kali 3. Matriksnya itu mengikuti ini ya. Sisi yang tidak sama tersebut. Jadi 1 kali 3. Ya. Iya. 1 kali 3 ya Renaldo ya. Oke. Jadi ini 1 kali 3. Sedangkan kalau B kali A bisa nggak itu hasilnya? Ada hasilnya tidak?
Bisa 2 tidak? kali 3 ya, Pak? 2 kali 3? Antara 2 kali... nggak bisa. Oke, ingat ya, yang harus sama itu adalah jumlah kolom dari matriks pertama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Jadi kalau kamu kalikan misalkan A dikalikan dengan B misalkan ya, A dikalikan dengan B, ingat juga di situ A-nya itu adalah 1 kali 3 ya tadi ya, sedangkan Iya. B-nya itu adalah 3 kali 2. Nah ini loh, kalau kalian ingin menghafalkan, sisi dalamnya ini harus sama. Hasilnya bagaimana? Hasilnya itu akan mengikuti yang sisi luarnya ini. Pak, mohon maaf Pak, itu Ya. A kali B harusnya 1 kali 2 Pak matriksnya Pak. Oh iya, salah, betul. Harusnya 1 kali 2 ya. Kenapa saya nulisnya 1 kali 3 ya? Ini harusnya 1 kali 2, betul. Oke, harusnya 1 kali 2. Oke, sisi dalamnya itu sama, sisi luarnya itu adalah akan jadi hasilnya. Jadi hasilnya akan jadi 1 kali 2, yang sisi dalamnya harus sama. Oke, jadi matriksnya akan jadi 1 kali 2. Hasilnya ya. Lalu, pertanyaan saya, kalau misalkan yang tadi, B dikalikan A, itu matriksnya adalah 3 kali 2 dikalikan dengan 1 kali 3. Coba Nggak dilihat bisa. di sini. Sama tidak? Tidak sama. Oleh karena itu, ini tidak bisa dilakukan. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui adalah seperti itu. Itu cara untuk bisa menghafalkannya dengan gampang ya, seperti itu. Ya, intinya sih sebenarnya kalau kalian ingin coba bisa baris kali kolom, kolom kali baris, baris kali kolom, dan setelah dicoba itu harusnya kalau misalkan yang perkalian ini tidak bisa dilakukan, itu ada bagian yang tidak match di situ. Oke, kita coba saja ya, yang 1 kali 2. Yang 1 kali 2 ini hasilnya akan bagaimana? A kali B itu hasilnya akan seperti apa? Satu baris, 2 kolom ya harusnya ya. 1 baris, 2 kolom. Oke, 1 baris, 2 kolom. Sangat-sangat sederhana. Baris pertama, kolom pertama hasilnya seperti apa? Saya coba tanya yang lain. Paling bawah. Alfari Ihsanu. Iya, Pak. Ya. Hasil perkaliannya bagaimana itu? A kali B. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa hasilnya akan jadi 1 kolom, 1 baris, 2 kolom ya. Iya, Pak. Jadi kita punya 2 komponen gitu ya. Misalkan A kali B itu sama dengan matriks C ya misalkan ya. Misalkan hasilnya adalah matriks C itu sama dengan segitu gitu ya. Berarti C11 dan C12 hasilnya. Nah, C11 di sini hasilnya apa? C11 itu A11 dikali B11. C11 itu A11 dikali B11 Terus? ditambah A12 dikali B21 ditambah A13 dikali B31. Oke. Intinya apa? Intinya adalah baris kali kolom ya. Iya, Pak. Jadi untuk baris pertama kolom pertama, C11 itu adalah baris pertama kolom pertama. Berarti di matriks pertamanya kita lihat barisnya, baris pertama. Di matriks kedua kita lihat kolom pertamanya. Seperti itu. Makanya kita mendapatkan seperti ini ya, C11. Oke. Iya, Pak. Lalu yang C12 itu adalah baris pertama dari matriks pertama dikalikan dengan kolom kedua dari matriks kedua. Oke, Ya, jadi Pak. ini dikalikan dengan ini ya. Jadi kalau Ya, misalkan Pak. dituliskan A11 kali B12 tambah A12 kali B22 ditambah A13 dikali B32. Seperti itu. Ya, itu perkalian matriks. Sudah ingat kembali kan ya harusnya? Cukup ya? Itu saya singkat saja untuk mereview tentang matriks. Karena kemarin tuh kelihatannya saya rada miss di bagian tersebut. Karena kemarin saya membahas tentang matriks segitiga atas. Nah, segitiga atas ada yang masih nanya itu. Segitiga atas itu seperti apa? Oke, sampai di sini tentang perkalian matriks. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ada ya? Oke, kita lanjutkan biar cepat saja ya. Sekarang ada beberapa bentuk matriks spesial. Kalau matriks biasanya, matriks yang kita sudah biasa ketahui itu ya matriks yang bentuknya semua kolomnya misalkan terisi dengan angka ya. Nah, tetapi ada beberapa matriks spesial. Oke, matriks spesial yang pertama itu adalah matriks simetris. Oke, matriks simetris. Contoh dari matriks simetris itu misalkan seperti ini. Oke, diagonal utamanya itu menjadi garis simetrinya. Ya, misalkan 2, 1, 3, lalu di sini 5, di sini 5, lalu di sini 6, di sini 6, lalu di sini 4. Oke, bisa dilihat di situ bahwa itu matriks simetris. Simetrisnya itu ada di diagonal utama ini. Sisi ini sama dengan sisi ini juga sama dengan ini sama dengan ini. Itu namanya matriks simetris. Oke. Lalu, matriks kedua yang kita harus tahu adalah matriks skew. Oke. Kalau matriks skew simetrik ini ada yang tahu nggak bentuknya kayak gimana? Ada yang tahu? Coba. Nggak tahu, Pak. Yosua Saragih. Yosua. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak, Pak. Beneran belum pernah diajarin ini berarti ya? Belum, Pak. Yosua, kamu angkatan berapa Yosua? Saya 19, Pak. 19. Teman seangkatan kamu yang menurut kamu paling pintar matematikanya siapa di sini? Ion kayaknya, Pak. Hah? Ion, Pak. Nama lengkapnya siapa? Paramadina, Pak. Oh, Paramadina. Oke, Paramadina. Silahkan Paramadina. Tahu nggak skew simetrik itu kayak gimana? Nggak tahu, Pak. Bukan yang paling pintar juga, salah, Pak. Hah? Kenapa? Bukan yang paling pintar juga, Pak. Bukan yang paling pintar juga. Kata Iya. teman kamu yang paling pintar matematika. Meluruskan. Oh, terus menurut kamu yang paling pintar matematikanya siapa? Melvin mungkin, Pak. Melvin. Oh, tunjuk-tunjukkan. Mana Melvin? Ya Pak, halo. Menurut kamu yang paling pintar matematika sekelas ya? Oke, Melvin. Enggak juga Pak. Nggak Enggak juga. juga. Tunjuk-tunjukkan lagi. Kamu tahu skew simetrik kayak gimana nggak, Melvin? Mungkin apakah ada hubungannya sama matriks transpose, Pak? Nggak ada hubungannya. Oke. Oh, berarti kalau seperti ini, kalau yang tadi udah tunjuk-tunjukkan ternyata banyak yang pada masih belum tahu, kok kemungkinan besar memang belum pernah diajarkan, ya. Kalau skew simetrik itu sebenarnya sama dengan simetrik, ya. Tetapi bagian yang berlawanan bukan nilainya sama persis, tetapi negatifnya. Kebayangkan maksudnya? Jadi untuk matriks yang barusan ya, kalau yang seperti ini bentuknya, misalkan ya, di sini minus 5, 5. Di sini 6, di sini minus 6. Lalu misalkan di sini minus 4, di sini, kenapa saya nulisnya kayak gini? Bentar. Oke. 6, lalu di sini ada 3, lalu 2, 1, 3, di sini 4. Oke, kebayang nggak nih sekarang maksudnya? Jadi intinya adalah di sisi yang berlawanan, tetap cerminnya itu masih di diagonal utama, tapi di sisi yang berlawanan, sekarang bukan lagi nilainya sama persis, tetapi negatifnya. Bisa dilihat di situ kan ya? Di sini 4, di sini minus 4. Di sisi atas, segitiga atasnya itu ada 6, di segitiga bawahnya ada minus 6. Di segitiga atasnya ada minus 5, di segitiga bawahnya ada 5. Seperti itu. Itu skew simetrik. Oke? Ini bentuk-bentuk khusus matriks. Oke? Sampai di situ? Masih tidak ada masalah ya? Nah, yang paling utama yang kalian harus tahu, ini yang selanjutnya ini akan saya ajarkan ya.
bentuk, Pak, maaf ya, motong, Pak. siapa nih? Kalau skew simetrik tuh diagonalnya itu harus 000 atau boleh selain 0, Pak? Bentar ya. Mohon maaf. Karena karena ini ya harus berlawanan, sorry. Karena harus berlawanan, betul sekali. Terima kasih. Tadi yang membetulkan saya siapa namanya? Yusuf, Pak. Yusuf. Oh, jangan ngomong kamu yang paling pintar, Yusuf. Saya masih terlalu bodoh, Pak, untuk ini. Lah kamu malah membetulkan salah, Yusuf. Karena gini, ya. Kalau Itu untuk, karena saya barusan lihat internet, Pak. Oh, ya. Jadi gini ya. Kalau untuk matriks simetris itu persamaannya itu adalah AIJ itu sama dengan AJI. Di mana apa namanya? Yang pertama ini itu menunjukkan si nomor barisnya, yang kedua itu adalah nomor kolomnya. Oke. Sedangkan yang di sini nomor barisnya adalah C, di sini nomor barisnya adalah nomor kolomnya adalah I. Bayangkan maksudnya? Saling ketukar gitu. Halo? Ya, ini saling ketukar. Nah, sedangkan kalau skew simetrik itu persamaannya bukan seperti itu. Oke. Persamaannya itu menjadi AIJ itu sama dengan minus AJI. Oke. Nah, kalau AIJ minus sama dengan minus AJI, ini kenapa kok tadi saya membetulkan apa yang diungkapkan oleh teman kamu barusan? Itu karena ini. Saat nomor baris sama nomor kolomnya sama, dia harus negasi kan ya? Negatif kan ya? Jadi ini untuk diagonal utamanya seperti itu. Nah, kalau untuk diagonal utamanya seperti itu, kalau untuk diagonal utamanya seperti itu, AII sama dengan minus AII. Mungkin tidak, nilainya itu selain 0. Saya tanya sekarang. Belum bisa ngebayangin, Pak. Gini. Ini nomor baris, ini nomor kolom, ini nomor baris, ini nomor kolom kan? Kan ini kan kalau skew simetrik AIJ itu ini komponennya ya. Komponen dari suatu matriks. Komponen dari suatu matriks itu kita bisa tuliskan sebagai AIJ. Ini komponen barisnya, ini kolomnya. Oke, dia harus untuk yang berlawanan posisinya ya. Itu dia harus negatif. Nah, untuk kasusnya seperti ini, kalau misalkan baris dan kolomnya sama, ya, untuk kasus baris kolomnya sama, misalkan A11, A22, A33, itu kan berarti kita harus tuliskan sebagai seperti ini kan ya? Karena baris dan kolomnya sama, AII berarti ya. Untuk kasus skew simetrik, itu kan berarti harus sama kan? Sorry, bukan sama, harus negatif kan ya, satu sama lain. Yep. Kebayang nggak? Nah, untuk kasus seperti ini, mungkin nggak kalau nilainya selain 0? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Jadi benar tadi kata teman kamu, ini harusnya 0. Terima kasih sudah membetulkan saya. Ini kelihatannya saya ada sesuatu yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Mungkin sebentar saja ya. Kita rehat dulu 10 menit ya. Nanti kita 5 menit atau 10 menit. Nah, 5 menit lagi kalian standby. Saya akan kembali lagi, ya. Saya coba stop share dulu sama saya recording lagi, lalu share screen lagi. Oke. Untuk yang tadi, yang masalah matriks skew simetrik, ada yang ingin bertanya tidak? Silakan.
Nggak ada ya? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, kita lanjutkan berarti itu salah satu jenis matriks lainnya ya, selain skew symmetric, symmetric, skew symmetric. Lalu ada juga matriks yang kemarin kita sempat bicarakan. Oke, upper triangular matrix. Oke, upper triangular matrix itu adalah kalau kita punya komponennya itu, misalkan intinya ya, kita punya A11, A12, A13, A22, A23, A33. Oke, di sini sisanya itu selain yang upper triangular itu 0. Oke, ya. Yang upper triangular sisanya selain yang upper triangular itu 0. Oke, bentar. Saya ini dulu bentar ya. Saya mulai recordingnya, lalu saya share screen lagi. Oke, ini jadi kayak apa? Yang kemarin kita bicarakan, matriks upper triangular ya. Jadi kemarin kita sempat membicarakan matriks upper triangular sama matriks upper triangular kan ya, upper triangular dan juga lower triangular. Upper triangular yang dimaksud itu adalah seperti ini. Jadi intinya daerah diagonal utama ke atas itu semuanya ada nilainya. Itu ada nilainya. Tetapi yang paling penting itu adalah diagonal bawahnya itu 0 semua. Di bawah diagonal utama itu 0 semua. Itu matriks upper triangular, segitiga atas. Oke. Nah, lawannya dari matriks upper triangular itu adalah matriks lower triangular. Ya. Matriks lower triangular. Nah, kalau matriks lower triangular itu yang ada nilainya itu adalah daerah diagonal ke bawah. Oke. Di atas diagonal utama itu 0. Jadi seperti ini. Oke, bisa dilihat di situ. Sampai di sini, ini matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Oke, berkaitan dengan matriks segitiga atas dan segitiga bawah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil saya coba ini ya, panggil satu persatu seperti biasa. Uli Farka. Halo Pak. Ya, halo Uli. Halo. Ada masalah nggak sampai sini? Kalau saya sih, alhamdulillah sejauh ini nggak ada Pak. Oke, sip. Sekarang saya coba yang lain. Muhammad Sukri, ada masalah tidak? Halo Pak. Gimana? Nah tadi ada sih saya cari di internet kan Pak. Masalah yang skew symmetric matrix tadi. Terus ada penjelasan tentang misalnya matriks A dikurang matriks A transfer per 2 itu sama dengan skew symmetric matrix. Nggak ngerti gimana. Oh, kalau yang itu ntar dulu aja lah ya. Kita nggak sampai segitunya. Oh, cuma itu sih Kak. Oh iya, tadi jangan itu Kak. Kalau cari di internet tadi nggak ngerti. Yang lainnya jelas Pak. Oke. Sip. Jadi intinya yang penting itu kita tahu apa itu matriks simetris, matriks skew simetris, lalu sistem persamaan, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan itu dengan menggunakan matriks. Oleh karena itu kita perlu tahu segitiga atas, ya. Lalu apalagi yang perlu diketahui selain itu adalah tentang bagaimana mencari determinan matriks, kemudian bagaimana mencari sistem nilai dari sistem persamaan dengan menggunakan determinan, dan yang terakhir itu adalah inverse dari matriks. Itu dong. Jadi kita fokusnya di situ aja. Yang kemungkinan besar akan terpakai oleh kalian. Jadi fokusnya hanya di situ saja. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan Daryl. Kemarin ini Bapak sudah singgung ya matriks segitiga atas, cuma nolnya itu
di A23, A33, dan A32. Itu berbeda atau bagaimana jadi? Ah, di mana? Yang mana? Senin deh. Senin waktu masih sempat singgung. Matriks segitiga atas yang nolnya itu di A23, A33, dan A31, A32. A32. Ah, saya sempat ngomong kayak gitu. Sebenarnya awalnya ada yang nanya sih, terus Bapak bilang Bapak tidak menyangga seingat saya. Atau mungkin... Oh, maksudnya gini. Oke. Itu kemarin ada yang nanya, dan makanya saya bilang kan, ini yang saya ajarkan itu adalah eliminasi Gauss. Sedangkan kalau misalkan kalian mau menggunakan cara yang kemarin dibilang oleh teman kamu itu, eliminasi siapa gitu, namanya saya ubah gitu kan ya? Gitu ya, Daryl? Yusuf, Pak. Ah, ya benar. Eliminasi Yusuf kan ya? Ya itu nggak ada masalah. Cuman, yang saya ajarkan ini sekarang adalah eliminasi Gauss. Jadi, eliminasi Gauss itu suka tidak suka yang harus dibentuk adalah segitiga atas. Nah, ini saya akan coba jelaskan ya di sini ya. Karena ini kan sekarang kita sudah selesai yang bagian perkenalan matriksnya. Jadi, setelah ini saya akan kembali lagi ke bagian tentang yang urusannya dengan sistem persamaan. Pas sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi, bisa dilihat di sini kan ya? Ini kan matriks segitiga atas yang kemarin kita bicarakan, bukan? Iya. Ya. Nah, sedangkan yang matriks segitiga atas yang eliminasi Yusuf kemarin itu ya, oke, itu jadinya seperti ini. Sama, bukan maksudnya tidak sama sih, tapi hasil akhirnya sih akan mendapatkan, kita akan mendapatkan nilai dari X1, X2, dan X3 juga. Oke, di sini ada A11 tetap, A12 tetap, A13 tetap, B1 tetap ada di situ. Oke, kemudian di sini itu ada A21, aksen, lalu ada A22 aksen, lalu ada A23 aksen yang harusnya nilainya 0 di situ ya. Setelah di Oke. Di sini harusnya 0. Lalu di sini ada B2 aksen. Di sini ada B3 double aksen. Ini di sini akan ada A31 double aksen. Di sini 0, di sini 0. Seperti ini ya maksud kamu ya? Benar ya? Iya, Pak. Nah, kalau menurut kalian, ini saya coba tanya aja, ini biar kalian logika berpikirnya dapat lah ya. Kalau kita menyelesaikan dengan cara yang kanan, dengan yang menggunakan ini kursor saya apakah kelihatan? Kelihatan ya harusnya. Jadi kita menggunakan yang ini atau kita menggunakan yang kiri, menurut kalian akan sama atau tidak? Bisa menyelesaikan X1, X2, X3 atau tidak? Ya, Pak. Bisa, Pak, harusnya. Yang jawab siapa nih barusan? Bisa, Pak. Ikhlas. Oke, Ikhlas Maulana menjawab bisa. Tadi yang bertanya ke saya siapa tadi? Daryl ya, Daryl? Iya, Pak. Kalau menurut kamu gimana, Daryl? Bisa diselesaikan nggak, Daryl? Setelah kita bisa, mendapatkan matriks hasil eliminasi Yusuf kemarin itu ya, hasil eliminasi Yusuf kita dapatkan matriks seperti itu, kita bisa selesaikan X3 tidak? Bisa lah ya? Bisa, Pak. Tapi rumusnya jadi berbeda, jadi bukan lagi B3 double aksen dibagi dengan A33 aksen, tetapi jadi B3 double aksen kita bagi dengan A31 aksen, double aksen. Ya. Iya, Pak. Setelah itu substitusi balik ke atas, kita bisa dapatkan X2, substitusi balik lagi ke atas lagi ke persamaan pertama, dengan menggunakan nilai X2 dan X3 yang sudah kita dapat, kita bisa dapat X1. Sama saja sebenarnya. Oke, tetapi ini kalau misalkan bukan di pelajaran matematika, jadi kalian hanya menyelesaikan persamaan, sistem persamaan, yang dilakukan Yusuf tidak ada salahnya. Boleh. Tetapi yang saya ajarkan sekarang itu adalah metode eliminasi Gauss. Jadi sebaiknya kita ikuti prosedurnya. Gitu. Jadi sebaiknya segitiga atasnya itu sesuai dengan segitiga atas yang kita sudah pelajari. Oke ya, Daryl ya? Baik, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
tentang ya eliminasi Gauss ini. Siapa lagi nih? Gisel. Iya, Pak. Halo Gisel, ada pertanyaan Gisel? Atau masih gampang saja? Masih oke-oke aja? Gimana Gisel? Belum ada, Pak. Oke, sip, bagus. Siapa lagi nih yang saya mau tanya ya? Fulvian Jilan. Nggak ada sih, Pak. Masih Aman ya? aman aja. Oke. Kayaknya sih masih aman harusnya ya. Saya coba lanjut. Satu lagi saya yang tanya. Muhammad Hadi Faiz. Halo Muhammad Hadi. Aman, Pak. Yakin Halo, ya? Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, kita lanjutkan kalau kayak gitu. Oke, jadi makanya tadi kenapa kok saya jelaskan apa itu bentuk-bentuk matriks. Oke, itu gunanya untuk yang sistem persamaan selanjutnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi jenis matriks yang kalian harus tahu, yaitu matriks diagonal. Oke, ada yang tahu di sini matriks diagonal itu bentuknya seperti apa? Oke. Permisi Pak, saya mau jawab. Ya, saya Wasim. Matriks diagonal itu adalah matriks yang memiliki nilai hanya di diagonalnya, selain itu nilainya 0. Diagonal yang mana, Mas? Diagonal yang utama. Ya. Diagonal utama, maaf. Ya, itu namanya diagonal utama, benar. Jadi seperti ini ya. A1, A22, A33. Selain itu, 0 semua. Oke, ini adalah matriks diagonal. Betul tadi yang dibilang oleh Wasim. Wasim ya tadi ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, ini matriks diagonal. Nah, nilai komponennya bisa macam-macam. Oke, nah matriks diagonal ini itu juga masih bisa dipecah menjadi menjadi 3 ya. Yang diagonal biasa, matriks diagonal biasa. Tetapi saat nilai dari A11 itu sama dengan A22, itu sama dengan A33, dan tidak sama dengan 0, oke? Matriks diagonal ini kita sebut sebagai matriks skalar. Artinya apa? Artinya, tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Itu sebagai matriks skalar. Enggak deh, tidak sama dengan 0, itu matriks skalar. Salah saya. Oke. Tidak sama dengan 0, itu matriks skalar. Artinya apa? Artinya diagonal utamanya mempunyai nilai yang sama semua. Misalkan, seperti ini. Dua, 0, 0, 2. Ini adalah matriks skalar. Oke, lalu yang terakhir itu adalah kondisi khusus dari matriks skalar, di mana diagonal utama nilainya 1 semua. Atau seperti ini ya, kalau yang 3x3. Oke, nah saya yakin kali ini kalian tahu namanya apa. Identitas, Pak. Matriks identitas. Ya, tadi yang membantu saya menjawab siapa? Mata naresora, Pak. Saya, Pak. Oke. Ya, itu namanya matriks identitas. Oke, matriks identitas itu biasanya kita gunakan untuk mencari inverse. Bisa kita gunakan untuk mencari inverse, dan ada beberapa kegunaan lainnya untuk matriks identitas. Oke, nah itu adalah jenis-jenis matriks yang kalian harus tahu. Hanya itu saja. Oke, selanjutnya saya akan kembali lagi ke yang ini. Urusannya dengan matriks diagonal atas yang hubungannya langsung dengan sistem persamaan. Oke, ingat ya kemarin setelah kita buat menjadi augmented matrix, kita berusaha supaya kita menghasilkan matriks diagonal atas seperti ini. Oke, kelihatannya kalau yang bagian ini saya langsung kasih contoh saja ya.
Contohnya itu yang gampang apa ini? Oke, ini aja. Gampang sekali. Persamaannya itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan 1. Lalu 2X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Oke, kita coba bersama-sama. Ya, ini gampang sekali. Gampang segampang-gampangnya. Kalian juga kadang-kadang pakai substitusi sembarangan juga masih dapat hasilnya. Tapi kita coba selesaikan dengan menggunakan matriks ya. Oke, kalau kita buat augmented matriksnya nilainya akan jadi seperti ini. 1, 1, 1. Oke, lalu yang baris kedua, itu kita akan jadi 2, minus 1, 0. Nah, untuk menghasilkan matriks diagonal atas, apa yang harus kita lakukan? Operasi apa yang harus kita lakukan? Yang paling gampang dulu nih. Kesyar. Mahasiswa favorit saya. Kesyar, silakan Kesyar. Halo, Pak. Gimana Kesyar? Diagonal atas ya, Pak ya? Untuk menghasilkan matriks diagonal atas, apa yang harus kita lakukan, Kesyar? Mana yang harus dinolkan? Pertanyaan saya itu dulu. Mana yang harus dinolkan? Nolkan yang 2, Pak. 2 itu harus dinolkan. Oke, caranya bagaimana, Kesyar? Yang baris pertama dikali satuannya yang 2 itu. Maksudnya dikali 2. Terus nanti dikurangi dapat yang min satunya ada. Kamu tuh kalau ngomong yang terstruktur, Kesyar. Berarti baris kedua, oke ya. Baris kedua dikurangi berapa kali baris pertama? Oh, 2/1. 2/1, betul sekali ya. 2/1, karena komponennya ini dibagi ini ya, gitu ya Kesyar ya? Iya, Pak. Nah, oke, 2/1 kali baris ke 1 ya? Oke. Itu kita akan mendapatkan 0 di bagian yang 2 itu kan ya? Nah, hasil dari operasi ini bagaimana Kesyar? Matriks barunya gimana? 2. Dari awal dong, dari atas dong. Loh. Baris pertamanya berubah nggak tuh? Oh, enggak. 1. Nah, 1. 1 lagi ya. 1. Ya, 0. 0. Terus minus 1 itu jadi berapa itu? Minus 1 kurangi 2 kali 1. Minus 3. 2 kali? Iya, benar dong. Oh iya, minus 3, benar. Benar ya? Karena ini minus 1. Minus 1 dikurangi 2 kali 1 ya? Berarti minus 3 ya? Tuh. Iya, Pak. Lalu yang B-nya jadi berapa itu? 0? 0 berapa itu? 0. Dikurangi 2 kali 1. 2. Min 2. Minus 2. Pintar. Sip. Alhamdulillah. Sip. Terima kasih, Kesyar. Kesyar, tunjuk temanmu satu, Kesyar. Ya, saya pengen dengar suara cewek sekarang. Cewek? Masa kamu gak kenal anak material cewek seangkatan kamu? Kenapa? Kenal, ya udah. Tunjuk. Kelly, Pak. Kelly. Kelly, tolong bantu Kesyar untuk mendapatkan nilai dari X2 dan X1-nya, Kelly. Oh, iya, Pak. Dari matriks yang itu kan udah dapat berarti X2 sama dengan min 2 per min 3. X2 itu sama dengan minus 2 per minus 3. Ya, betul. Karena ini ya, ini saya coba jelaskan dulu ya. Karena ini sebenarnya persamaannya adalah minus 3. X2 sama dengan minus 2. Gitu ya, Kelly ya? Iya, Pak. Betul sekali. Kita dapatkan nilai segini. Ini nilainya berapa? 1,5 ya? Nilainya adalah 1,5. Kalau 1,5, 2/3 lah ya. 2/3, Pak. Iya, Pak. Betul. Oke. Sekarang tunjuk temanmu satu lagi, Kelly. Cowok sekarang. Sharon Zevanya, Pak. Sharon Zevanya. Silakan, Sharon. Iya, Pak. X1-nya nilainya berapa sekarang, Sharon? Pakai. Iya, Pak. Ya. X1-nya nilainya berapa, Sharon? Berarti 1 dikurang 2/3, Pak. 1/3, Pak. Oke. Berarti ini kan sebenarnya kalau kita tuliskan persamaannya, X1 ditambah X2 sama dengan 1. Dengan X2-nya nilainya adalah 2/3 ya? Berarti X1 ditambah 2/3 sama dengan 1.
Jadi X1-nya nilainya adalah 1 dikurangi 2/3 ya? 1/3. Betul gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kita sudah dapatkan ini nilainya. X2 adalah 2/3. X1-nya adalah 1/3. Oke, perlu diingat ya, proses pertama ini yang tadi dilakukan oleh Keshat itu adalah proses yang namanya forward elimination. Mohon maaf ya, tulisan saya bagus sekali ya itu di sini. Mungkin banyak dari kalian yang tidak bisa membaca saking bagusnya. Oke, lalu selanjutnya proses yang dilakukan tadi oleh dua teman kalian barusan ini adalah back substitution. Seperti itu. Oke, harusnya matriks 2x2 nggak ada masalah ya. Nah, biar nanti kalian latihan, oke, itu proses seperti ini sebaiknya ditunjukkan. Ya, proses seperti itu sebaiknya ditunjukkan. Jadi, persamaan kedua dikurangi untuk operasi yang dilakukan di baris kedua ya, seperti ini. Operasi yang kita lakukan pada baris kedua adalah persamaan kedua dikurangi 2/1 dikalikan persamaan pertama. Itu ditunjukkan. Biar jelas alurnya. Hasilnya kemudian baru didapatkan yang ini. Gitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Biasanya sih saya soal apa? Contohnya yang gampang-gampang, tetapi nanti pas waktu kuis atau PR yang agak susah dikit. Agak melenceng dari topik. Apanya? Itu kan tadi ada forward elimination. Kalau backward pertanyaan elimination kamu. itu gimana? Pertanyaan kamu yang agak melenceng. Saya kira penjelasannya saya agak melenceng. Iya. Oke. Ya. Backward elimination maksud kamu? Iya, Pak. Nah, kalau backward elimination itu gini nih. Kenapa kok namanya forward elimination? Itu karena yang kita jadikan pivot, contohnya yang kemarin ya, yang saya sudah jelaskan kemarin mana ini? Ini ya. Ini kan persamaan pertama saya seperti ini ya. Kalau 3x3 seperti itu ya. Lebih jelas kelihatan ini. Ya. Yang akan saya lakukan adalah saya menggunakan pivot pertama itu adalah baris pertama. Benar nggak? Tadi yang nanya saya siapa nih barusan? Yusuf, Pak. Oh, Yusuf. Oh, iya. Oh, ya, oke. Oke. Kenapa kok namanya forward elimination? Dulu saya jelaskan. Itu kita gunakan pivot pertama. Baris pertama itu sebagai pivot untuk mengeliminasi A21 dan A31. Agar nilai keduanya jadi 0. Oke? Benar nggak, Yusuf? Benar, Pak. Ya. Selanjutnya, proses selanjutnya yang kita lakukan adalah saat kita sudah berhasil mengeliminasi A21 dan A31, kemudian kita gunakan baris kedua sebagai pivot, kan? Iya, Pak. Oke? Kemarin sudah sempat saya jelaskan nggak itu? Kayaknya belum sih, Pak. Belum. Oke, ya udah kalau kayak gitu saya coba. Kenapa kok saya ngasih contohnya yang terlalu gampang ya? Nah, bentar. Saya coba cari contoh yang 3x3. Nah, ini aja nih. Biar sekalian kalian latihan. Ini contohnya. Contoh soalnya itu bagus sekali. Ini sambil sekalian semua tolong latihan sekalian ya. 3, 2, 1. 2, 1, 1. 6, 2, 4. 3, 0, 6. 3x3 ya matriksnya. Oke. Yang kita harus lakukan sekarang apa nih? Tadi. Yusuf, biar kamu tidak melenceng ke eliminasi Yusuf, saya coba pastikan lagi ya. Yang harus kita lakukan apa, Yusuf? Yang kita nolkan yang mana, Yusuf? Nolkannya yang pertama. Operasi pertama ya? Ya, A1, 2. Bukan. Baris itu pertama atau kedua, Pak, nyebutnya? Baris itu yang disebutkan pertama. Oh ya, berarti A21 sama A31. Berarti ini ya, yang saya garis bawahi.
Itu adalah proses pertama yang kita ingin lakukan. Oleh karena itu, operasi apa yang harus saya lakukan di situ? Kalian saya memberikan contoh. Pivotnya baris pertama kan harus? Iya, Pak. Berarti baris kedua, untuk operasi di baris kedua, adalah baris kedua dikurangi apa? Dikurangi 2/3-nya baris pertama. 2/3 baris pertama. Itu operasi untuk baris kedua. Sedangkan untuk baris ketiga? Dikurangi 2 kalinya baris pertama. Dikurangi. Jangan 2 kalinya, berarti baiknya ini ya. 6/3 ya, biar jelas ya. Baris pertama. Oke, sampai di sini dulu. Yang lain ada pertanyaan? Ini adalah operasi pertama yang harus kita lakukan. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenolkan 2 angka yang saya garis bawahi tadi. Bukan 6/2 ya, Pak ya? Bukan dong, 6/3. Karena pivotnya adalah baris pertama. Untuk operasi pertama itu adalah pivotnya baris pertama. Kita mengenolkan dengan baris pertama. Ingat ya, kalau kalian pivotnya itu bolak-balik, itu nanti yang saya takutkan adalah ini. Ini muncul. Gitu. Oke, pivotnya baris pertama. Selalu kita mulai dengan pivotnya baris pertama. Tadi yang nanya saya siapa? Barusan. Benny, Pak. Gimana Benny? Udah paham belum? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang, pas Benny, kamu udah nanya saya, bantuin saya, tolong. Oke, hasilnya gimana Benny setelah operasi pertama itu? Garis pertama tetap ya? 3, 2, 1, 3. Baris keduanya jadi gimana? Saya bantuin kamu di sini deh ya. 0. Dah. Selanjutnya apa itu? Tetap 1 ya. 1 dikurangi 2/3 kali 2 ya? Ini kan? Ini jadi berapa? 1, ya kan? Baris, ini kan? Ini loh, ikutin ini. Coba. Ya, Pak. Berarti 1 dikurangi apa itu? 2/3 kali 2. Berapa itu berarti? 1 dikurangi 4/3 ya? 1 kurangi 4/3 itu berapa? Minus 1/3 ya? Lalu, yang ini jadi berapa nilainya? Yang itu jadi 1 dikurangi 2/3 kali 1. Berarti berapa? Ini. 1/3. Hah? 1/3. 1/3. Lalu nilai B2-nya jadi berapa itu? B2 aksennya jadi berapa? B2-nya jadi 0 dikurangi 2/3 kali 3. Berarti 0 dikurangi 2 ya? Berapa itu? Minus 2. Oke. Sip. Lalu yang Benny, kamu tunjuk teman kamu biar jangan kamu terus yang hitung. Deus, Pak. Deus. Deus, mana Deus? Silahkan Deus. Bantu saya hitung yang baris ketiga, Deus. Halo, Deus? Deus? Wah, Deus menghilang. Oke. Benny, cari teman kamu lagi yang tidak menghilang, Benny. Iksan Zuwardi, Pak. Iksan. Oke, silakan Iksan. Hadir, Pak. Oke, silakan Iksan. Baris ketiga, Iksan. Baris ketiga artinya yang pertama sama keduanya itu 0, Pak. Yang pertama sama keduanya 0. Enggak dong. Belum. Yang keduanya Tunggu. Hitung. 6 dikurang 2 kali 3, 0. Terus yang keduanya 2 dikurang 2 kali 2, min 2. Hasilnya apa? Min 2. Hah? Min 2, Pak. Hah? 2, ini kan ya? 2, ya, 2 dikurang 2 kali 1. 2. Kok 2 kali 2 sih? 2 kali 1. Sorry. Betul sekali, maaf. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Saya juga panik, Pak. Yang salah saya kamu panik. Oke, bagus, gak apa-apa sih. 2 dikurang 2 dikali 2. Berarti minus 2 ya? Lalu yang terakhir 4 dikurang? 4 dikurang 2 kali 1, jadi 2.
Oke, lalu terakhir? Oh iya, ada lagi. 6 dikurang 2 kali 3, 0. 6 dikurang 2 kali 3, 0 ya? Iya, Pak. Tuh. Oke. Jadi ini adalah Tapi itu operasi. maaf, Pak. Itu belum sempurna jadi upper triangle ya, Pak? Oh, memang belum. Ini kan tadi kan belum. makanya memang kita baru selesai pivot pertama. Oh. Oke? Oke, Pak. Oke, Ya. Pak. Proses selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah apa? Biar menjadi upper triangle. Mana nih? Joshua, silahkan Joshua. Proses berikutnya agar jadi upper triangle bagaimana Joshua? Yang minus 2-nya dinolkan, Pak. Minus 2-nya dinolkan. Sip. Oke, minus 2-nya dinolkan. Bagaimana caranya? Pakai persamaan yang mana? Joshua. Pakai... Bisa pakai persamaan yang pertama tidak, Joshua? Saya lupa kemarin pakai yang pertama atau yang kedua, Pak. Kayaknya yang pertama bukan. Logika. Coba kamu pakai logika kamu ya. Kalau kita punya persamaan seperti itu, kita ingin mengenolkan bagian yang saya garis bawah ini, minus 2 itu. Kalau kita ingin mengenolkan si minus 2 itu dengan persamaan pertama, apa yang akan terjadi di situ? Bagian ini akan muncul lagi nggak tuh? Oh iya, muncul lagi, Pak. Oke, ya. Komponen pertama, jadi A31-nya, kalau kita melakukan eliminasi selanjutnya, ya, kalau yang barusan yang tadi kita lakukan itu pertama, itu adalah si baris pertama ini menjadi pivotnya. Nah, kalau kita gunakan baris pertama lagi, setelah kita mendapatkan seperti ini ya, proses pertama tadi, oke, kita bukannya akan melangkah lebih lanjut, tetapi kita akan menjadi maju mundur tidak jelas. Karena kita ingin mengonolkan bagian ini ya. Yang kita ingin nolkan adalah bagian ini. Tetapi kita berhasil mengenolkan bagian itu. Kita akan berhasil mengenolkan bagian itu. Tetapi bagian yang ini, komponen pertamanya, A31, oke, akan jadi tidak nol lagi. Ya. Nah, sekarang kalau kayak gitu, agar itu komponen saya yang ini ya, komponen saya yang di sini itu jadi 0, tetapi di sini juga tetap 0, tidak berubah, saya harus gunakan yang mana? Sebagai pivot. Baris yang kedua, Pak. Oke, kita harus gunakan baris kedua sebagai pivot. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Yusuf tadi. Ya, ini menjawab pertanyaan dari Yusuf tadi. Kenapa kok namanya forward elimination? Kenapa ini? Ya, kenapa kok namanya forward elimination? Itu karena itu. Ya, karena awalnya kita menggunakan pivot baris pertama, lalu berikutnya kita gunakan pivot baris kedua. Kalau misalkan persamaannya lebih dari 3 kali 3 ya, misalkan 4 kali 4 atau 5 kali 5, selanjutnya lagi kita gunakan pivot baris ketiga, dan seterusnya. Sampai terbentuk matriks segitiga atas. Kebayang nggak itu di situ? Oke, jadi selanjutnya yang harus kita lakukan di sini, bukan lagi baris pertama yang kita jadikan pivot, tetapi baris kedua yang kita jadikan pivot. Pivot itu maksudnya adalah baris yang kita gunakan sebagai alat untuk mengeliminasi baris lainnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya ingin tunjuk satu lagi, mahasiswa. Aksat. Halo, Aksat. Ya, gimana Aksat? Selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Berdasarkan penjelasan saya tadi. Nolkan yang min 2, Pak. Minus 2 ini kita nolkan. Tapi persyaratannya adalah yang ini tetap harus 0 ya. Makanya kita harus gunakan baris kedua sebagai pivot kita, sebagai alat eliminasi kita. Gitu ya, Aksat ya? Iya, Pak. Sekarang persamaannya jadi apa itu di situ?
Operasi apa yang kita harus lakukan? Baris ketiga? 3 dikurang 6 baris kedua. Kenapa kok 6? Min 2 per min 1 per 3, Pak. Minus 2 dibagi minus 1 per 3. Dikalikan baris ke 2. Seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya yang tadi diomongin oleh Aksat itu betul ya, seperti itu. Jadi sekarang komponen yang kita gunakan sebagai pengali adalah yang bagian ini. Karena kita ingin mengenolkan yang minus 2 itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau sudah diubah itu berarti sama aja dengan ini ya. Baris 3 dikurangi 6 ya berarti ya? Iya, Pak. 6. Baris 2. Oke. Aksat, tunjuk teman kamu, Aksat, satu. Caca, Pak. Caca, silahkan Caca. Ya, Pak. Oke. Nah, hasil eksekusinya gimana, Caca? Itu dari yang baris paling bawah di 2x3 sama dengan 0. Alah, harus dari semua dong, dari atas dong. 3, 2, satunya harus diisi dong. Ini kan? Oh iya. Ya, oke. Lalu di sini berapa nih? 0? 0. Minus sepertiga ya? Sepertiga. Sepertiga. Minus 2. 0. Nah, saya bantu di sini nih ya. 0. Nah. Lalu, yang 2 ini jadi berapa nih? Yang 2 itu jadi 2. Hah? Gimana sih? Kok bisa jadi 2? Ya, itu Operasinya jadi apa? dimasukin berapa? Kan dari yang ketiga kan 2. Baris ketiga dikurangi 6 kali baris kedua. Baris ketiganya nilainya berapa itu? 2 ya? 2, Nah, baris keduanya nilainya berapa? kurang 6 kali Sepertiga. 1/3. Nilainya berapa itu? 0. Kok aneh ya? Waduh, gimana tuh? Halo, bantu Isan dulu. Nggak apa-apa. Lanjutkan. Yang ini jadi nilainya berapa tuh? Si 0 itu jadi berapa? 0 juga. 0 enggak dong. 0 dikurang 6 min 12. 12 ya? 0 dikurangi 6 dikali minus 2. Berarti minus plus ya? 12. 12. Ayo, siapa yang salah di sini coba? Yang salah kamu apa saya? Caca. Menurut kamu hasilnya gitu. Tapi emang kayak gitu kalau dihitung. Terus yang salah siapa ya di sini? Emang nggak boleh ya, Pak? Iya, sila 0 berarti itu X3-nya. Berarti ya, gunanya nggak boleh 0, Pak. Enggak deh, nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Nggak ada solusi, Pak. Iya. Tadi saya cek di kalkulator juga nggak ada solusinya. Oh iya tuh. Siapa yang ngecek di kalkulator barusan? Saya, Pak Yusuf. Yusuf, oke Yusuf. Oke. Mohon maaf ya. Ini saya ngerjain kalian dikit ya. Harusnya kalau misalkan kondisinya itu kondisi normal ya, kondisinya kondisi normal, di sini itu harusnya ada angkanya. Oke? Sama dengan sesuatu. Nah, nanti kita akan bisa mendapatkan nilai X3-nya. Seharusnya seperti itu ya? Betul nggak? Ya, kalau kondisi normal ya, kondisi normal saat persamaan yang saya berikan itu, sistem persamaan yang saya berikan itu ada solusinya, yang harusnya terjadi seperti itu. Oke? Begitu ya, harusnya ya? Tadi, Caca, tadi kamu berharapnya seperti itu juga ya, Caca ya? Iya, Pak. Harusnya ada angkanya, terus sama dengan sesuatu, X3-nya bisa dapat gitu ya, Caca ya? Oke? Ternyata kamu dikerjain sama dosen kamu, Caca. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Jadi yang ini aneh. Kenapa kok jadi tidak ada hasilnya tadi menurut Yusuf? Karena coba kalau kalian buat si persamaan ketiga itu menjadi suatu, diubah bukan dalam bentuk matriks itu, tapi jadi persamaan. Itu kan berarti 0 kali X1 ditambah
0 kali X2 ditambah 0 dikali X3 sama dengan 12. Artinya apa itu? Sisi kirinya akan berapa itu nilainya? 0 ya? 12, Pak. 0. Sisi kirinya 0 ya, berarti ya? 0 kali X1 0, 0 kali X2 0, 0 kali X3 0. Sisi kanannya 12. 0 sama dengan 12. Itu betul atau salah? Salah, Pak. Itu salah. Jadi, ini tidak ada solusinya untuk kasus seperti ini. Ini salah satu contoh kasus di mana dia tidak ada solusinya. Oke, jadi ini saya coba kasih tahu ke kalian ya. Ada beberapa jenis sistem persamaan. Oke, nah yang bagian ini sebenarnya cara eliminasi substitusinya, cara forward substitution, backward elimination-nya, kebalik saya, forward elimination, backward substitution-nya, itu sebenarnya sudah benar. Yang tadi kita lakukan itu sudah betul. Tetapi yang agak aneh memang sistem persamaannya. Sistem persamaan yang kita coba selesaikan di sini, persamaan ini. Ini adalah persamaan yang tidak ada solusinya. Oke. Nah, untuk menjelaskan itu saya mungkin akan menggunakan dua persamaan dua variabel saja ya. Contohnya seperti ini. Oke. Kalau misalkan dua persamaan dua variabel yang general itu kan akan seperti ini ya. A11 X1 ditambah A12 X2 sama dengan B1. A21 X1 ditambah A22 X2 sama dengan B2. Ini bentuk umumnya seperti itu ya. Kalau persamaan dua persamaan dua variabel. Oke. Nah, misalkan kasus di sini itu kita lihat dalam bentuk persamaan, kita buat dalam bentuk grafik ya. Grafik X1, X2 seperti ini. Sumbu X-nya itu X1, sumbu Y-nya adalah X2. Oke. Satu persamaan ini bisa direpresentasikan dalam satu garis. Betul tidak itu? Persamaan linear kan ya? Yusuf, benar nggak Yusuf? Bentar Pak, gimana Pak? Kamu nggak fokus. Satu persamaan ini, itu bisa saya representasikan jadi satu garis kan? Iya Pak. Karena dia persamaan linear sebenarnya. Sama aja kalau kalian menggantikan X1 dengan X, X2 dengan Y. Itu kan persamaan linear kan, Yusuf? Iya Pak. Itu berarti satu garis kan? Iya. Oke. Persamaan kedua ini bisa juga saya representasikan menjadi satu garis. Betul. Ya. Oke. Nah, ada 3 macam solusi yang kita bisa dapatkan. Contoh pertama, kalau misalkan persamaan pertamanya adalah yang ini ya. Persamaan pertama yang kita handle adalah X1 ditambah X2 sama dengan 1. Lalu persamaan keduanya adalah 2X1 dikurang X2 sama dengan 0. Misalkan seperti itu. Oke. Yang X1 plus X2, ya, yang X1 plus X2 sama dengan 1, itu gradiennya minus 1. Oke, gradiennya minus 1 kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Sedangkan yang satunya lagi, gradiennya itu adalah 2. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah sistem persamaan yang biasanya kita selesaikan. Paling umum sistem persamaan yang kita selesaikan seperti ini. Artinya apa? Kita punya satu solusi.
nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa, sebagai solusi kita, itu kita dapatkan di titik percabangan ini. Kebayang nggak ini? Harus nanya lagi. Wah, ini nggak enak ya kalau kelas online kayak gini ya. Fadila Layalia. Iya, Pak. Kamu kok udah lemes gitu? Kuliah seharian? Enggak, Pak. Kuliah seharian ya, Fadila? Kenapa, Pak? Kuliahnya seharian ya? Iya, Pak, tadi. Oh, makanya habis tenaganya. Oke. Oke. Ini persamaan yang biasanya kita dapatkan seperti ini ya, Fadila ya. Satu solusi. Satu solusi itu artinya solusi kita jelas nilai X1-nya itu berapa, nilai X2-nya berapa. Oke? Ini yang biasanya kita dapatkan seperti itu kan ya, Fadila? Iya, Pak. Ini solusinya, kalau kalian mau ngitung, itu akan 1/3,2/3. Ini sebagai solusinya. Oke, terima kasih Fadila ya. Ini saya sambil memastikan bahwa kalian tidak tidur ya. Iya, Pak. Lemes banget. Oke, lalu Christina Keili. Sekarang ya, Christina Keili. Iya, Pak. Sip. Ini coba saya tunjukkan persamaan lainnya ya, Christina. Kalau saya punya persamaannya seperti ini, Christina. Oke. X1 ditambah X2 sama dengan 1 dan 2. Yang kedua adalah 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 2. Garisnya seperti apa ya, Christina ya? Solusinya seperti apa ya, Christina? Garisnya paralel gitu nggak, Pak? Paralel gimana? Paralel seperti ini maksud kamu? Iya, ya? Pak. Enggak lah, salah dong. Enggak ya? Gradiennya kan ke bawah. Jangan iya doang, Krisnya. Oh iya, Pak. Sama. Soalnya yang persamaan yang kedua dibagi 2 jadi sama kayak persamaan pertama. Oke. Jadi, ini persamaan pertama kita. Ini juga persamaan kedua kita ya. Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Dalam hal ini, oke, ya ini untuk semuanya. Dalam hal ini kita solusinya tidak hanya satu. Solusi kita itu banyak sekali. Ya, karena kalau misalkan persamaan kedua itu kita bagi 2, nilainya akan sama persis dengan persamaan pertama. Oke, artinya kedua persamaan itu tidak linear independent. Oke, kedua persamaan itu tidak linear independent. Ya, jadi solusinya bagaimana untuk mendapatkan persamaan tersebut? Solusinya itu jadi banyak sekali. Karena kedua persamaan tersebut sama persis, tidak linear independent ya. Jadi kedua persamaan tersebut tidak linear independent. Ini persamaan kedua, persamaan kedua itu kalau saya bagi 2, nilainya akan sama dengan persamaan pertama. Oke, nah solusi kita bagaimana? Solusi kita jadi seperti ini. X1 sama dengan 1 minus X2. Untuk nilai X1 sama dengan 1, nilai X2 kita adalah 0. Oke, untuk nilai X1 sama dengan 2, nilai X2 kita akan sama dengan minus 1. Untuk nilai X1 sama dengan 3, nilai X2 kita sama dengan minus 2. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali set solusi yang mungkin di situ. Ini set solusi pertama, set solusi kedua, set solusi ketiga. Jumlahnya tidak terhingga. Oke. Yang pertama ini, kondisi pertama ini kita sebut sebagai unique solution. Sedangkan ini kita sebut sebagai solusi banyak. Oke, banyak solusi.
Ya. Lalu, yang ketiga, itu adalah kasus yang tadi kita sempat bicarakan di awal. Tadi mana tuh? Persamaan kita ya. Ini tadi. Ini adalah contoh kasus di mana tidak ada solusi. Artinya apa? Kalau kita buat dalam bentuk grafik, contohnya ya, misalkan seperti ini. Sama persis ya tadi ya. X1 ditambah X2 sama dengan 1. Tapi saya punya lagi yang lain. X1 ditambah X2 sama dengan 2. Oke. Saat X2-nya itu sama dengan 0, X1-nya sama dengan 2. Di sini. Grafiknya seperti ini. Kira-kira. Paralel. Kedua garis tersebut paralel. Tidak ada titik pertemuannya. Artinya apa? Tidak ada solusi yang mungkin dari dua persamaan ini. Mau dicoba? Silakan kita coba. Kita lakukan sama seperti yang sebelumnya kita lakukan. Forward elimination, lalu backward substitution. Coba kita forward elimination terlebih dahulu. Oke, kita forward elimination, kita kurangkan baris kedua dengan baris pertama. Oke, hasil persamaannya akan jadi seperti ini. X1 ditambah X2 sama dengan 1. Lalu yang persamaan kedua ini akan jadi 0 ya. Lalu X2-nya juga jadi 0 ya. Sama dengan, di sini sama dengan 2. Nah, kita bisa lihat di sini, hasil eliminasi tadi. Itu 0 sama dengan 2. Ini bukan, dia tidak memiliki solusi. Itu adalah contoh di mana kasus tersebut tidak memiliki solusi. Sama seperti yang tadi kita sudah bahas di persamaan 3x3 kita. Ini adalah kasus di mana sistem persamaan kita tidak memiliki solusi. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Mana dari? Misalkan untuk persamaan, ya, untuk sistem persamaan dengan 3 persamaan, Pak. Misalkan masih setiap garis itu saling memotong, cuma enggak 3 apa ya gimana ngomongnya. Jadi misalnya ada persamaan A, B dan C. Betul. Garis A dengan garis B itu berpotongan, garis B dengan garis C itu berpotongan, garis C dengan garis A itu berpotongan, cuma A, B, C tidak berpotongan, Pak. Jadi, ya, terus? Jadi dua persamaan itu saling berpotongan, cuma nggak ada satu titik di mana tiga-tiganya berpotongan. Sekarang saya tanya ya, kalau misalkan untuk kasus ini pertanyaan kamu adalah 3 persamaan 3 variabel ya, Daryl ya? Iya Pak, benar. Ini misalkan contohnya aja ini ya, Daryl. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 1. Bentuk dari persamaan tersebut itu apa, Daryl? Bentuknya apakah garis atau bidang? Gimana, Daryl? Jawab dulu, Daryl. Hah? Itu garis atau bidang? Bidang, Pak. Bidang. Jadi, kalau misalkan kita membicarakan 3 persamaan, 3 variabel, itu kita nanti, kalau dalam logika berpikirnya, kenapa kok contohnya di sini itu contohnya adalah dua persamaan 2 variabel, karena lebih gampang menunjukkannya. Karena itu garis. Ya. Sedangkan kalau 3 persamaan 3 variabel, ini ya, seperti ini ya contohnya, yang dibentuk oleh satu persamaan ini, yang dibentuk oleh satu persamaan ini adalah bidang datar di 3 dimensi. Benar nggak, Dari? Benar, Pak. Bidang datar di 3 dimensi. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya 3 persamaan 3 variabel, itu kita akan memiliki 3 bidang datar. 3 bidang datar di ruangan 3 dimensi.
Kebayang nggak, Daryl? Kebayang, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan ketiga bidang datar itu saling linear independent, oke, ya. Persamaan pertama dengan persamaan kedua pasti akan ada garis singgungnya. Oke, persamaan pertama sama persamaan kedua pasti ada garis singgungnya. Persamaan kedua dengan persamaan ketiga, persamaan pertama dengan persamaan ketiga pasti akan ada garis singgungnya. Oke, lalu hasil garis singgung dari kedua tersebut itu harusnya menyinggung di satu titik. Itu logika berpikir untuk 3 persamaan 3 variabel. Oleh karena itu, kenapa kok saya tidak menjelaskannya dengan 3 persamaan 3 variabel? Karena agak lebih sulit. Karena itu adalah bidang datar di 3 dimensi. Kebayang nggak, Daryl? Kebayang, Pak. Jadi, seperti yang kita lakukan ini ya, persamaan kedua dengan persamaan pertama. Oke, yang kita cari itu adalah garis singgungnya, persamaan garis singgungnya. Lalu, kemudian, persamaan ketiga dengan persamaan pertama tadi ya, persamaan kedua dengan persamaan pertama, persamaan ketiga dengan persamaan pertama, yang kita cari juga garis singgungnya. Oke, setelah itu kita mendapatkan 2 persamaan garis. Setelah kita mendapatkan 2 persamaan garis, baru kita dapatkan titik pertemuannya. Nah, sayangnya untuk kasus kita ini, garis yang terjadi itu garis yang seperti ini. Garis singgung yang terjadi itu garis yang seperti ini. Jadi tidak ada solusinya. Gitu. Kalau yang persamaan umumnya yang ada solusinya itu garis singgungnya akan seperti ini. Di 2 dimensi, setelah kalian melakukan eliminasi yang pertama ya, akan dapatkan garis singgung, dapatkan garis, dan juga garis, lalu mereka akan bersinggungan di satu titik. Gitu. Bagian yang itu kalau misalkan kalian nggak paham, mungkin bisa coba dicari tahu di internet tentang persinggungan-persinggungan tersebut. Oke? Tapi kebayang nggak, Daryl? Coba aja nanti dicoba cari-cari internet, atau kalau tidak kamu coba modelkan di saya nggak tahu kalau Excel itu bisa membuat bidang 3 dimensi nggak ya? Saya nggak tahu itu. Cobain aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Pak, izin bertanya. Theodorus Melvin, ya silahkan. Iya, kalau yang pertama itu kan unique solution. Yang grafik keduanya itu infinitely many solution, yang terakhirnya no solution. Betul benar sekali. ya, Pak? Betul. Oke, mau konfirmasi aja yang pertama. Yang kedua mau nanya, kalau misalnya matriks... Sebentar, saya tambahkan bahasa Indonesianya. Yang pertama itu adalah solusi unik. Oke. Yang kedua itu adalah solusi banyak solusi. Yang ketiga itu bahasa Indonesianya adalah tidak ada solusi. Bahasa Inggrisnya seperti yang tadi kamu utarakan, Melvin, ya. Unique solution, oke. Infinitely many solution, oke. No solution yang terakhir, gitu. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, silakan. Yang pertanyaan kedua, kalau misalnya matriksnya lebih dari 3 kali 3 kan berarti banyak. Berarti itu representasinya apa ya, Pak? Kalau 3 kali 3 kan mungkin bidang. Kalau 4 kali 4 dan seterusnya representasi gitu. Kasih, Pak. Representasinya itu adalah sesuatu yang lebih dari 3 dimensi, Melvin. Jadi kalau kamu menanyakan ke saya representasinya kondisi nyatanya seperti apa, saya nggak bisa jelasin karena itu lebih dari 3 dimensi. Berarti kalau misalkan kamu punya 4 persamaan 4 variabel, itu kamu akan memiliki harusnya sih volume ya, seperti itu. Volume di 4 dimensi tetapi kayak gitu. Oh, oke. Ya, coba nggak usah dibayangkan fenomena fisiknya, karena sepol-polnya yang bisa dibayangkan fenomena fisiknya itu yang 3 kali 3 tadi. Oke, kalau kita terbatas pada fenomena fisik, kita hanya terbatas sampai di 3 dimensi saja. 3 dimensi dalam hal ini 3 persamaan 3 variabel. Itu fenomena fisiknya itu sampai di situ aja. Gitu.
Saya juga bingung kalau misalnya kamu nanya ke saya kayak gimana. Tapi intinya itu adalah logika berpikirnya mirip-mirip seperti yang saya utarakan, tetapi itu di 4 dimensi. Kalau 4 persamaan 4 variabel, bukan di 3 dimensi lagi. Oh, itu ya, oke. Iya, siap. Kasih, Pak. Sip. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ini kelihatannya bagian determinan sama bagian matriks, bagian inverse saya masih terlewat. Mungkin nanti kalau hari Senin saya tidak sempat menyelesaikan, bisa jadi saya meminta kalian untuk belajar sendiri. Ya paling tidak yang bagian inverse kalian harus bisa belajar sendiri. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mahesa Kanigara. Ya, Pak. Gimana, Mahesa? Aman. Aman, yakin aman? Oke. Naufal Mase. Iya, Pak. Kenapa? Nah, ada pertanyaan tidak, Naufal? Untuk sekarang aman, Pak. Untuk sekarang aman. Oke. Felicia Putri. Ya, Pak. Ada pertanyaan tidak? Kayaknya sekarang belum, Pak. Tapi paham kan ya kamu? Iya. Oke, sip. Oke, ini juga kelihatannya sudah jam 16:50 ya. Boleh tanya nggak? Silakan. Dari tadi kita tungguin. Indra Jaya, silakan. Ini sih Pak, saya bingung nih ada yang kata-kata di PR, rank itu maksudnya apa ya Pak? Dari tadi kayaknya belum ada keluar kata rank. Betul. Saya kenapa kok kelupaan ya? Nah, ini ceritanya gini. Rank itu adalah jumlah baris ya. Kalau kita melakukan eliminasi Gauss, pada saat tahapan proses pertama, yaitu proses forward elimination, ya, itu misalkan kita punya 3 persamaan 3 variabel ya. Misalkan seperti ini. Oke, setelah kita melakukan eliminasi Gauss, apabila jumlah baris yang tidak semua komponennya itu nilainya 0, itu menunjukkan rank-nya. Oke, jadi misalkan nanti kalian setelah melakukan eliminasi Gauss yang kalian dapatkan adalah seperti ini. Oke, kalau kalian mendapatkannya seperti itu, selain yang saya nolkan itu ada nilainya, ya. Jadi semua baris di situ setelah kita melakukan forward elimination itu tidak ketiga baris tersebut semuanya tidak 0 semua. Jadi kayak ini ada nilainya, ini ada nilainya, ini ada nilainya. Oke, rank matriks ini artinya adalah rank matriks ini adalah 3. Oke, tetapi kadang-kadang kalian menemukan kasus seperti ini. Oke, kadang-kadang kalian menemukan kasus seperti itu. Untuk kasus seperti ini, ranknya dia berapa? Ranknya dia adalah 2. Jadi, rank itu definisinya adalah jumlah baris yang tidak 0, semuanya, tidak semua komponennya nilainya 0, ya, tidak semua komponennya nilainya 0, pada saat kalian beres melakukan forward elimination. Oke, nah ada satu lagi, ya. Jumlah variabel untuk kasus kita di sini berapa? 3 ya? Oke, jumlah variabel kita 3. Nah, jumlah rank kita berapa? Kalau misalkan bentuknya, kalau setelah kasusnya kita eliminasi hasilnya seperti itu. Rank kita juga 3. Oke, apabila jumlah rank itu sama dengan
Apabila rank-nya itu sama dengan jumlah variabelnya, maka solusinya akan unik. Oke? Tetapi apabila rank-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah variabelnya, maka solusinya adalah solusi banyak. Seperti itu. Oke? Seperti itu ya. Kalau misalkan rank-nya ternyata lebih kecil daripada number of variable, oke, itu dia infinitely many solution. Seperti itu. Tujuan rank itu adalah untuk menentukan apakah dia unik atau tidak. Jadi rank di sini sebenarnya representasi rank itu apa? Rank tersebut itu menunjukkan jumlah persamaan yang linear independent. Jumlah persamaan yang linear independent. Jadi saat kita harus menyelesaikan 3 variabel, oke, kita ingin menyelesaikan suatu kasus dengan 3 variabel, kita butuh 3 persamaan yang linear independent. Saat kita ingin menyelesaikan 4 variabel, kasus dengan 4 variabel, kita butuh 4 persamaan yang linear independent. Seperti itu. Nah, taunya jumlah persamaan linear independent-nya berapa, itu adalah dengan menghitung rank-nya. Dengan cara melakukan forward elimination. Hasil dari forward elimination tinggal kalian lihat. Oh, hasilnya adalah, oh jumlah baris yang tidak nol semua itu ada 2. Ranknya 2. Jumlah variabelnya ternyata 3. Berarti solusinya akan banyak. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Makasih, Pak. Sip. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pertanyaan terakhir sebelum kuliahnya saya bubarkan. Mau nanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Paramadina, Pak. Oke, Paramadina, silakan. Kalau untuk menyatakan solusi banyak pakai persamaan ya, Pak? Gimana? Untuk menyatakan solusi banyak pakai. Gini, kita bisa membuktikan bahwa suatu persamaan itu memiliki solusi banyak itu dengan menghitung ranknya terlebih dahulu. Paramadina. Jadi kayak Kalau ranknya udah ketemu ternyata kurang, terus kita gini, setelah hasilnya kurang, itu kan kalau misalkan 000 seperti itu, ya, yang baris terakhir ini itu kan jadi solusi kita. Baris terakhir yang non-0 itu kan tidak 0 itu kan jadi solusi kita. Itu kan jadinya A22 aksen X2 ditambah A23 aksen X3 ya sama dengan B2 aksen. Itu jadi solusi kita. Solusi kita bukan lagi titik tetapi garis. Artinya apa? Kita harus mengasumsikan salah satu nilai X2, kita asumsikan untuk mendapatkan nilai X3 atau X3 kita asumsikan untuk mendapatkan nilai X2. Seperti yang tadi saya ungkapkan ya. Saat nilai X2-nya tertentu, X3-nya tertentu. X2-nya kita ubah nilainya, X3-nya berubah juga nilainya. Karena itu garis solusinya, bukan titik. Iya, Pak. Kebayang ya? Artinya solusinya kita tulis dalam persamaan aja ya, Pak? Betul. Solusinya jadi persamaan, bukan solusi angka ya, angka titik gitu, seperti itu. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kan cara cari komponen di persamaan itu ada 2 cara ya, ada eliminasi Gauss sama aturan Cramer. Nah, itu ada apa ya? Ada kondisi nggak? Gimana kita cuma boleh pakai salah satunya? Atau dua-duanya boleh digunakan di sembarang kondisi? Kalau Cramer itu dia hanya bisa menghitung nilai solusi untuk
persamaan, misalkan ya, kita punya 3 variabel. Kalau kita ingin menyelesaikan dengan Cramer, berarti tiga persamaan yang kita miliki, itu harus masing-masing harus linear independent. Itu kita bisa selesaikan dengan Cramer. Tetapi kalau enggak, kalau tidak unik, oke, solusinya tidak unik, kita tidak bisa gunakan Cramer. Memang paling aman itu menyelesaikannya dengan eliminasi Gauss, karena dari situ kita bisa tahu apakah dia unik atau tidak dari ranknya. Gitu. Oke, walaupun kadang-kadang saya juga akan tetap menjelaskan metode Cramer. Nah, kalau misalkan saya minta kalian selesaikan dengan metode Cramer, berarti itu bisa jadi dipastikan bahwa dia unik gitu loh. Atau kalau enggak saya ngerjain kalian gitu. Oke? Pak. Sip ya. Kelihatannya mungkin kalau ada pertanyaan kita coba diskusikan di awal kuliah minggu depan, hari Senin. Video kuliah hari ini akan saya upload di YouTube. Absensi kalian masih punya waktu 1 menit yang belum absen. Sampai 17.00. Oke? Ya. Kelihatannya cukup untuk kuliah kita hari ini. Sampai kalau ketemu. boleh nanya. Ya, kenapa? Channelnya Pak Satrio apa ya? Oh, nanti saya kasih lah. Biar kalian nggak harus nunggu itu ya, uploadan saya. Iya, Pak. Mario Marcelo, kelihatannya kamu sambil di mall ya nih ya, kelihatan banget. Mahasiswa zaman sekarang ya, kuliah bisa sambil di mall ya, mantap lah. Apa? Kamu sambil di mall kan ini ya, kelihatan dari video kamu? Itu tadi ini lagi kerja part time. Oke. Ya, nggak apa-apa sebenarnya, asalkan kamu paham aja. Ya. Oke, ya. Kuliah kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu hari Senin minggu depannya. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yuk, mari. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.